Halo anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja semuanya. Harapan Bapak, anak kelas 3 dimanapun berada, tetap sehat. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran yang keempat. Perhatikan anak kelas 3 ya. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Anak kelas 3 perhatikan. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Iya, benda cair itu. Contohnya benda cair ada aqua. Kalau di sekolah ada jual es lilin yang mudah mencair. Itu dia contohnya. Pernah nggak kelas 3 melihat air dalam gelas tumpah? Ayo, kalau pada saat sering bermain-main di ruang kelas mungkin ya jam istirahat, dari gelasnya ataupun dari tempat air minumnya mungkin tumpah. Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuknya air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, apakah sama atau tidak? Tidak sama, jelas berbeda. Oke, perhatikan anak kelas 3. Kita akan mengetahui sifat benda cair. Di sini sudah Bapak akan menjelaskannya dan akan mempraktekannya. Perhatikan, lakukan secara berkelompok. Alat yang akan disiapkan, yang pertama itu air dan minyak goreng. Yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. Yang keempat, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan anak kelas 3, perhatikan. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Maksudnya seperti ini anak kelas 3. Minyak goreng itu juga masukkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam plastik. Itu dia. Catat hasilnya. Setelah dia mati, baru mari kita mengisi seperti tabel di bawah ini. Oke, perhatikan. Di sini udah jelas buat tabelnya ya. Yang pertama, air dalam ember. Bentuknya berubahkah sesuai wadahnya? Ya, jelas berubah. Kalau kita masukkan air ke dalam ember, bentuk air itu akan seperti ember. Ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Tidak tetap. Pasti berubah-ubah. Apakah air dapat digenggam? Tidak. Air tidak dapat digenggam. Oke, kita masuk ke yang kedua, air dalam gelas. Air dalam gelas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dan air dalam gelas bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, itu salah. Air dalam gelas tidak dapat digenggam. Perhatikan alat ketiga yang berikutnya, air dalam plastik. Air dalam plastik juga bentuknya berubah sesuai wadahnya dan berubah, dan bentuknya tetap walau wadahnya berubah, itu salah. Air di dalam plastik tidak dapat digenggam. Seperti itu juga dengan minyak goreng dalam ember ataupun di dalam gelas. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, sesuai tempatnya. Dan minyak goreng dalam ember maupun minyak goreng dalam gelas tidak dapat digenggam. Ya. Setelah anak kelas 3 meneliti, perhatikan anak kelas 3. Setelah kita meneliti air dan minyak goreng tadi, dapat kita simpulkan. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituangkan ke dalam penggorengan. Demikian pula dengan air yang dituang ke botol. Bentuk air seperti bentuk botol. Hal itu berarti bahwa bentuk benda cair mengikuti
Bapak ulangi sekali lagi. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Oke, kita lihat kesimpulan yang kedua. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak atau seperti merombak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Itu dia anak kelas 3. Kali ini kan Bapak bacakan mengenai gotong royong di kampung. Mari kita sama-sama membacakan. Orang tua juga bisa membacakan kepada anak-anaknya. Perhatikan anak kelas 3. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak gembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Perhatikan anak kelas 3. Setelah anak kelas 3 membaca cerita di atas, diskusikan dengan temanmu. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Gotong royong yang tadi untuk membuat lapangan itu maksudnya. Oke, mari kita jawab. Bapak akan memberikan jawaban. Yang pertama, perhatikan anak kelas 3. Pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Itu dia. Yang kedua, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Itu dia. Yang ketiga, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Itu dia. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ini dia jawabannya. Sudah Bapak buat di sini. Perhatikan yang berikutnya anak kelas 3. Anak kelas 3 telah mengetahui kegiatan gotong royong. Coba anak kelas 3 tuliskan contoh kegiatan tersebut. Nah, di sini akan Bapak jelaskan lagi kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal yang pertama, yang kedua di rumah, yang ketiga di sekolah. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di lingkungan tempat tinggal. Contoh-contoh kegiatan yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, memperbaiki tempat ibadah. Nah, ini dia ya. Yang beda agama pun saling tolong menolong, saling bergotong royong, sangat-sangat bagus melakukan hal seperti itu. Yang kedua, membangun jalan. Ya, membangun jalan supaya jalan ke rumah masing-masing ataupun ke desa kita bagus. Yang ketiga, membersihkan selokan. Nah, ini juga yang penting supaya air-air yang tergenang bisa berjalan supaya tidak banyak nyamuk. Kalau di rumah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, membersihkan rumah. Nah, rumah harus dibersihkan, ya. Yang kedua, merawat tanaman. Ya, supaya asri dia tanamannya, supaya lebih berbunga-bunga lingkungan rumah kita masing-masing. Yang ketiga, membersihkan alat makan. Ya, siap makan mungkin ya, cuci piring anak kelas 3 ya. Kalau di sekolah, itu yang pertama membersihkan ruangan. Nah, ini sudah wajib ini. Mungkin di anak kelas 3 ada piketnya masing-masing ya. Yang kedua, membersihkan taman sekolah.
membersihkan taman sekolah. Ya, oke, yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan mading sekolah. Mungkin di setiap sekolah itu sudah pasti ada mading ya, majalah dinding maksudnya. Dah, anak kelas 3? Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat buat anak kelas 3 semuanya dimanapun berada. Terima kasih.